Semua orang kan punya cerita ya, tapi gimana caranya kita ceritain lagi kisah hidup seseorang biar benar-benar ngena? Nah, di sini nih kita bakal kupas tuntas seninya. Seni menangkap dan nulis esensi sebuah kehidupan, pakai panduan dari buku pelajaran kelas 10. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Apa sih biografi itu? Kalau kita bedah katanya dari bahasa Yunani ada bios yang artinya hidup dan graphein artinya menulis. Tapi, tunggu dulu. Ini bukan sekedar daftar tanggal lahir atau CV panjang doang ya. Biografi yang bagus itu, dia itu sebuah cerita. Potret utuh tentang perjalanan, perjuangan, dan warisan seseorang yang ditulis sama orang lain. Jadi, apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita belajar jadi detektif, membaca yang tersirat dari sebuah biografi, terus kita bongkar anatominya, pelajari bahasanya, sampai akhirnya kita sendiri siap buat nulis dan nyajiin sebuah cerita yang keren. Siap? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Gimana sih caranya kita baca biografi, tapi dapatnya lebih dari sekedar tulisan? Nah, di sini kita bakal belajar cara membaca aktif, biar benar-benar bisa nangkep pesan utama, bahkan jiwa dari cerita itu. Biar benar-benar nyemplung ke dalam sebuah kisah hidup, kita tuh harus jadi pembaca yang aktif. Lihat deh poin-poin ini. Intinya jangan cuma baca doang. Kita harus interaksi sama teksnya, fokus, bikin catatan kecil, dan yang paling penting, coba deh bentuk opini sendiri. Sambil baca, tanya ke diri sendiri. Penulis ini mau gue ngerasain apa ya? Atau apa sih yang bikin cerita ini kuat? Nah, interaksi kayak gini yang bikin kita bener-bener paham, bukan cuma sekedar tahu. Nah, ini menarik banget. Penulis itu biasanya punya dua jurus utama buat nyampein ide. Yang pertama, deduktif. Ide pokoknya langsung ditaruh di depan, jebret. Kayak baca headline berita, langsung to the point. Yang kedua, induktif. Nah, ini kebalikannya. Dia kasih kita detail-detail dulu, baru kesimpulan besarnya di akhir. Kayak nonton film detektif gitu. Kita diajak ngumpulin petunjuk sampai akhirnya, aha! Dua-duanya sama-sama ampuh buat ngebentuk alur pikiran kita sebagai pembaca. Oke, lanjut ya. Sekarang kita bakal jadi ahli bedah. Kita mau bongkar anatomis sebuah kisah hidup. Percaya atau enggak, biografi yang hebat itu kayak bangunan kokoh. Dia punya semacam cetak biru atau blueprint yang udah teruji. Dan ini dia contoh sempurnanya. Kita pakai biografi Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Lihat deh gimana ceritanya itu dibagi jadi beberapa bagian yang rapi banget. Ada orientasi buat kenalan di awal, terus ada bagian masalah atau peristiwa penting. Ini nih jantung ceritanya, dan ditutup sama reorientasi, tempat penulis ngasih kesimpulan. Nah, ini dia blueprint yang tadi kita omongin, kelihatan langsung di sini. Jadi, intinya apa? Intinya adalah struktur 3 babak. Kalau kamu suka nonton film atau baca novel, pasti udah nggak asing lagi sama formula ini. Babak pertama, orientasi, kita kenalan dulu sama tokohnya. Babak kedua, peristiwa, nah ini bagian serunya, konfliknya, tantangannya, pencapaiannya, semua ada di sini. Dan babak ketiga, reorientasi, ini bagian penutup, di mana kita diajak merenung, jadi apa sih makna dari semua perjalanan ini? Struktur ini yang bikin ceritanya tuh ngalir dan memuaskan buat dibaca. Strukturnya udah dapat. Sekarang kita intip kotak perkakas si penulis. Di bagian ini, kita bakal bongkar alat-alat bahasa apa aja sih yang bisa bikin sebuah cerita hidup jadi benar-benar hidup di atas kertas. Nah, ini dia beberapa perkakas utamanya. Ada kata ganti, biar kita tetap fokus ke si tokohnya, nggak lari kemana-mana. Ada kata kerja material buat nunjukin aksi yang beneran terjadi. Terus ada juga penanda waktu yang penting banget, biar ceritanya runut, nggak lompat-lompat. Anggap aja ini semua potongan puzzle. Masing-masing punya fungsi buat ngebangun gambar besar yang utuh. Kadang, hal-hal kecil itu yang justru punya dampak besar. Contohnya, tanda baca. Kelihatannya sepele ya, tapi sebuah koma aja itu bisa banget ngatur ritme dan kejelasan cerita. Kita lihat deh. Coba deh perhatiin contoh ini. Semenjak itu, ada jeda kan? Tanda koma di situ tuh kayak ngasih kita waktu buat napas sebentar. Jeda ini bikin kata-kata setelahnya jadi lebih nonjok, lebih kerasa dampaknya. Keren ya? Cuma pakai koma doang, bisa ngatur alur cerita. Lanjut, kita punya tanda petik. Fungsinya simpel tapi penting banget. Dia ini kayak lampu sorot buat judul tulisan, artikel atau lagu di tengah kalimat. Biar apa? Biar nggak kecampur sama kalimat utamanya. Dan pembaca langsung tahu, oh ini judul. Nah, kayak gini nih contohnya. Tulisan seandainya aku seorang Belanda. Tanda petik itu seolah-olah jadi figura, ngebungkus judul tulisan Ki Hajar Dewantara yang legendaris itu. Jadi langsung kelihatan jelas dan beda dari bagian kalimat lainnya. Oke, blueprintnya udah ada,
Kotak perkakasnya udah kita buka. Sekarang waktunya praktek. Kita geser dari teori ke gimana caranya. Di bagian ini kita bakal susun semua ilmunya jadi panduan step by step buat kamu nulis biografi sendiri. Total ada 8 langkah yang jelas banget, bisa dilihat di sini. Coba perhatiin alurnya deh. Langkah 1-4 itu fase eksplorasi. Kita pilih tokohnya, kumpulin semua info kayak detektif. Terus, langkah 5 dan 6, ini fase konstruksi. Kerangka tulisan mulai kita bangun jadi cerita utuh. Nah, yang terakhir, langkah 7 dan 8, ini fase finishing. Kita poles lagi tulisannya sampai kinclong, revisi, dan akhirnya siap buat dibagikan ke dunia. Ini benar-benar peta jalan lengkap dari ide sampai jadi karya. Tulisannya udah jadi, keren banget. Terus, udah gitu aja? Tentu enggak, nulis itu baru setengah jalan loh. Di bagian terakhir ini, kita bakal ngomongin gimana cara nyajing cerita itu secara efektif. Karena disinilah sebuah warisan itu benar-benar bisa nyebar dan ngasih inspirasi. Mau presentasi di depan kelas atau di panggung gede, tujuannya tetap sama. Bikin kisah seseorang itu hidup lagi di depan audiens. Kuncinya apa aja? Ya ini dia. Kombinasi dari benar-benar paham materinya, pakai visual yang bantu cerita, tatap mata audiens, mainin nada suara. Semua ini kerja bareng buat mastiin cerita yang kamu sampaikan itu nggak cuma didengar, tapi juga dirasain. Dan yang paling penting, diingat. Jadi, kita udah bongkar strukturnya, udah intip isi kotak perkakasnya, dan udah punya peta perjalanannya. Sekarang, semua yang kamu butuhin buat menangkap esensi hidup seseorang dan menceritakannya lagi udah ada di tanganmu. Tinggal satu pertanyaan terakhir, dan ini yang paling penting. Kisah siapa yang bakal kamu ceritakan?